ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari penjelasan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang terdapat di dalam surah Al-Mumtahanah. Dan pada kedua ayat tersebut kita dapat melihat salah satu ciri khas dan keteladanan yang ada pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kegigihan beliau di dalam menepati setiap kesepakatan dan perjanjian. Dan juga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hukum yang berkaitan tentang pernikahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kedua ayat tersebut bahwa wanita-wanita muslimah itu diharamkan menikah dengan laki-laki kafir tanpa ada pengecualian, dan laki-laki muslim juga dilarang menikahi wanita-wanita kafir kecuali jika wanita kafir tersebut adalah ahlul kitab yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznin ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah tentang baiat yang dilakukan oleh para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi beberapa kali, di antaranya pada saat perjanjian Hudaybiyah, kemudian juga pada saat penaklukan kota Mekah, dan juga ketika beliau di Madinah dan ada orang yang datang kepada beliau dari kalangan wanita. Dan yang dimaksudkan dengan baiat di sini adalah janji setia untuk taat dan patuh kepada pemimpin yang sah. Dalam hal ini tentunya adalah Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepeninggal beliau diwajibkan kepada siapa saja dari kaum muslimin yang menduduki jabatan kepemimpinan tanpa melihat apakah dia adalah orang yang
sangat ideal atau pada dirinya terdapat banyak kekurangan. Dan kita dapatkan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam sejarah bahwa ketika seorang muslim telah menduduki suatu jabatan kepemimpinan dalam suatu wilayah, dalam hal ini adalah negara, maka kaum muslimin wajib untuk memberikan janji setianya untuk taat dan patuh kepadanya, kecuali dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam sejarah kaum muslimin di mana tidak jarang peralihan kepemimpinan itu melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu ada yang dibunuh, kudeta misalnya, tetapi ketika yang mengkudeta tersebut telah menduduki posisi, maka itu dianggap sesuatu yang sah dan wajib untuk dipatuhi. Bahkan yang lebih parah dari itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sekiranya kata beliau yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan sesungguhnya, ya, sesuatu yang tidak dibenarkan hamba sahaya menjadi pemimpin. Bahkan dalam hal yang lebih kecil levelnya, itu hamba sahaya tidak memiliki kapasitas secara syar'i untuk menduduki posisi tersebut. Tetapi jika sekiranya terjadi yang demikian, hamba sahaya itu memimpin, maka kata Nabi, kita juga berkewajiban untuk patuh dan taat kepadanya. Karena patuh dan taat ini bukan untuk kemaslahatan yang memimpin tersebut, tetapi untuk kemaslahatan kebanyakan manusia. Ya, kita bisa bayangkan di dalam lingkup yang kecil seperti keluarga, ada seorang bapak tidak dipatuhi oleh anggota keluarganya, maka pasti keluarga itu akan berantakan. Ya, terlepas apakah bapak itu adalah seorang yang sangat ideal, seorang yang sangat soleh, atau dia banyak kekurangan, tetapi tetap memiliki hak untuk dipatuhi demi keberlangsungan keluarga tersebut. Ya, dalam lingkup yang lebih besar, misalnya di sekolah, ya, ada seorang kepala sekolah, kita bisa membandingkan bagaimana keadaan suatu sekolah ketika kepala sekolahnya dipatuhi oleh murid-murid dan gurunya, dan suatu sekolah yang tidak dipatuhi oleh murid dan guru-gurunya. Ketika kepala sekolah itu tidak dipatuhi, maka dampak buruknya itu tidak hanya bagi kepala sekolahnya, tapi bagi semua yang ada di bawah naungan sekolah tersebut. Guru terkena dampaknya, murid juga terkena dampaknya. Ya, dan inilah sesungguhnya yang melatar belakangi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gigih di dalam memerintahkan umatnya untuk benar-benar mentaati para pemimpin yang menduduki jabatan itu, dan dia sudah sah menjadi pemimpin, maka wajib ditaati selama tidak dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita itu ketika datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka dengan lisan saja, ya, tidak bersalaman sebagaimana yang dilakukan kepada kaum laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, innila usafihun nisa, sesungguhnya kami tidak bersalaman dengan wanita. Ya, karena salah satu hukum di dalam agama kita, ya, tidak boleh bersentuhan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, dan yang dimaksud dengan mahram itu adalah yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Adapun yang haram dinikahi sementara waktu, itu tidak masuk di dalam kategori
mahram. Nah, di sini disebutkan, wahai Nabi, jika datang kepada engkau ya al-mukminat, ya wanita-wanita yang masuk Islam, ya wanita-wanita yang telah beriman, yubayyinaka, dia membaiat engkau. Ya, tadi kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan baiat, kepada siapa baiat itu diberikan. Ya, jangan sampai salah sasaran. Ya, membaiat orang yang sebenarnya syariat tidak memerintahkan untuk kita membaiatnya. Ya, jadi janji setia sekali lagi itu diberikan kepada pemimpin yang sah di suatu negara yang beragama Islam. Ala alla yusyrikna billahi syai'a. Yang pertama di sini disebutkan adalah mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya di sini disebutkan hal-hal yang sangat prioritas, ya, hal-hal yang sangat prioritas. Karena prinsipnya dalam Islam seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa mengatur urusan dunia manusia dengan menerapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Nah, hal yang paling pokok yang diperintahkan kepada seorang pemimpin untuk dia tegakkan itu adalah bagaimana dia menegakkan tauhid. Ya, bagaimana dia menjauhkan masyarakat dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi masyarakat diajari dengan akidah yang benar, dan di sisi yang lain masyarakat juga dicegah jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang pertama yang disebutkan di sini adalah alla yusyrikna billahi syai'a, agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah sebagaimana yang pernah kita sampaikan itu adalah meyakini hal-hal yang khusus milik Allah ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak membaca di dalam Al-Qur'an tentang kekhususan Allah, kekhususan dalam hal menciptakan, mengatur, memberi rezeki, kekhususan dalam hal keberhakan untuk diibadahi, kekhususan dalam hal kepemilikan nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Itu adalah kekhususan-kekhususan yang tidak boleh kita yakini bahwa ada selain Allah yang juga memiliki kekhususan yang sama dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, alla yusyrikna billahi syai'an. Kemudian wala yasriqna, dan juga agar tidak mencuri, ya, tidak mencuri, wala yasriqna. Jadi yang tadi la yusyrikna itu berkaitan dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yasriqna ini tidak mencuri berkaitan dengan hak sesama manusia. Dan memang di dalam mewujudkan suatu kemaslahatan tidak bisa dipisahkan dua kewajiban tersebut. Kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan kewajiban yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, dan inilah pilar-pilar terwujudnya namanya keamanan, ketertiban di dalam suatu masyarakat. Ketika masyarakatnya terbebas dari kesyirikan dan juga terbebas dari tindakan-tindakan pencurian, maka tentu masyarakat tersebut akan tentram. Ya, kita bisa bayangkan kalau di dalam satu kampung misalnya, dalam satu RT, ya, marak terjadi pencurian, maka orang merasa tidak aman sehingga kehidupan menjadi tidak tentram. Ya, demikian pula halnya kalau di suatu kampung diketahui di situ ada satu rumah yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, maka tentu itu akan menjadi sumber ketidaknyamanan, sumber segala bentuk keburukan-keburukan. Wala yusyrikna billahi syai'an wala yaqtulna auladahunna, dan juga agar mereka tidak membunuh, ya, mereka tidak membunuh anak-anak mereka.
Ya, salah satu tradisi yang sangat buruk di kalangan Arab jahiliyah pada waktu itu adalah mereka membunuh anak-anak mereka. Anak-anak perempuan itu adalah sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh mereka, karena mereka merasa itu tidak bisa diajak berperang. Sementara dalam keseharian mereka itu adalah perang adalah bagian yang tidak terpisahkan. Saling menguasai, saling memerangi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Dan ada juga di kalangan orang-orang Arab yang membunuh anaknya karena kefakiran atau karena takut kepada kefakiran. Ya, karenanya ada di dalam ayat Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, kemudian ada juga di ayat lain, khasyatal imlaq. Jangan membunuh karena takut kepada kefakiran, dan jangan juga membunuh karena kefakirannya. Karena kefakiran itu maksudnya dia sudah miskin, kemudian dia merasa terbebani dengan anaknya, maka dia bunuh. Karena takut kepada kefakiran, itu artinya kefakiran belum menimpa dirinya, tapi dia khawatir, ya, kalau anak ini terus dibiarkan hidup, ini bisa kita jatuh miskin. Ini adalah pemikiran-pemikiran jahiliyah yang secara khusus ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat yang diucapkan oleh para wanita. Kemudian wala yaznin. Ya, mereka juga berbaiat untuk tidak melakukan perzinahan. Ya, tidak melakukan perzinahan. Dan ini juga dosa yang sudah sangat lama. Dan di masa jahiliyah ini juga terjadi, ya. Tetapi umumnya hal yang seperti ini terjadi di kalangan para budak-budak wanita. Makanya ketika Hindun istri daripada Abu Sufyan masuk Islam dan dia dibayat dengan lafaz-lafaz ini, ya, beliau memberikan beberapa tanggapan-tanggapan. Ya, Allah yusyrikna billahi syai'an wa la yaqtulna auladahum dan seterusnya. Dan diantara yang beliau tanggapi itu ketika wala yaznin. Ya, kata Hindun, awataznil hurrah, apakah mungkin wanita yang merdeka itu berzina? Artinya salah satu kebiasaan yang baik di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu adalah para wanita-wanita merdeka itu sangat menjaga kehormatannya. Ya, sampai-sampai Hindu merasa heran, apakah mungkin wanita yang merdeka itu berzina? Ya, tetapi karena pergeseran-pergeseran yang terjadi, ya, maka perzinahan itu menyebar. Ya, dan itu salah satu yang juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu keburukan yang muncul sebagai tanda-tanda daripada datangnya hari kiamat itu adalah menyebarnya perzinahan. Wala yaznin. Ya. Kemudian wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Ya, dan mereka tidak membuat kebohongan. Jadi al-iftira al-buhtan itu adalah kebohongan yang paling buruk. Ya, kebohongan yang paling buruk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hakikat ghibah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In kana fi ketika yang engkau katakan itu ada pada diri saudaramu." Ya, jadi ketika seseorang membicarakan keburukan saudaranya, kata Nabi, jika yang kau bicarakan itu adalah sesuatu yang memang benar ada pada dia sesuai dengan kenyataan, maka itulah hakikat daripada ghibah. Tetapi ketika yang engkau katakan itu, keburukan yang engkau nisbatkan kepada saudaramu itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak ada pada diri saudaramu, maka itu adalah buhtan. Ya, makanya buhtan ini adalah tingkatan dusta yang paling tinggi, ya. Karena dia berdusta yang merugikan orang lain, ya.
bukan hanya kepada dirinya sendiri. Nah, di dalam beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada yang secara khusus mengatakan wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihin. Ini yang dimaksud di sini adalah seorang wanita yang sudah terikat hubungan suami istri, kemudian dia berzina dan melahirkan anak dari zina tersebut. Tetapi anak itu dia nisbatkan kepada suaminya yang sah. Ya, dan memang seperti itu hukum zahirnya. Ya, ketika ada anak yang lahir dari dua pasangan suami istri, maka anak yang lahir itu dinisbatkan kepada suami dari wanita yang melahirkan itu yang sah secara hukum syariat. Meskipun bisa saja wanita itu telah berzina dan anak yang lahir itu adalah dari hasil perzinahan. Nah, ini salah satu tafsirannya. Jadi dia berzina kemudian melahirkan anak, tapi nasabnya dia nisbatkan kepada suaminya yang sah, ya, bukan kepada dirinya. Ya, mestinya ketika seorang berzina kemudian waliyadzubillah kemudian dia melahirkan anak, maka anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Ya, karena salah satu hal yang sangat dimuliakan dalam Islam itu adalah nasab. Jadi nasab tidak bisa didapatkan kecuali dari sesuatu yang syar'i, yaitu melalui pernikahan. Sini Syekh Sa'di rahimahullah yang menjelaskan wal buhtan al-iftira'u 'alal ghair. Jadi mengada-ngada kepada orang lain. La yaftari bi kulli halatin sawa'un ta'allaqat bihinna wa azwajihinna aw sawa'un ta'allaqa dzalika bi ghairihim. Ya, jadi dia tidak mengucapkan sesuatu yang mengada-ngada, baik itu berkaitan dengan suaminya sebagaimana yang tadi kita contohkan bahwa dia menisbatkan anak kepada suaminya yang sebenarnya anak itu bukan datang dari suaminya, atau mengada-ngada kepada orang lain, ya, seperti menuduh orang lain berzina padahal tidak berzina. Nah, ini termasuk diantara 7 dosa besar yang membinasakan, as-sab'ul mubiqat. Ya, jadi dalam Islam itu kita diajarkan untuk tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaku perzinahan. Ya, itu kalau kita mendengar suatu berita maka ditutup berita itu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang seseorang telah berzina, itu berarti kita telah menuduhnya. Dan kita diwajibkan untuk memiliki 4 orang saksi. Ya. Dan keempat orang saksi tersebut benar-benar melihat perzinahan itu secara nyata. Jadi bukan hanya sekadar melihat dia berduaan atau melihat dua-duanya masuk kamar, tidak, tapi benar-benar dia melihatnya berzina. Baru kesaksiannya itu memiliki kekuatan sebagai alat bukti bahwa orang itu berzina, dan harus 4 orang. Kalau dia mengatakan fulan telah berzina atau bercerita ke sana kemari bahwa fulan atau seorang wanita telah berzina, maka di saat dia tidak bisa memberikan kesaksian, maka justru dia yang terkena cambuk sebanyak 80 kali. Ya, jadi perzinahan itu bukan sesuatu yang baik untuk dibicarakan. Kenapa? Karena ketika itu menjadi pembicaraan, maka dia akan menjadi dosa yang dianggap ringan karena dia telah menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Dan itu kita bisa melihat, ya, suatu dosa yang menyebar, meskipun itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat besar, kadang dianggap sesuatu yang sangat sepele saja. Ya, sesuatu yang sangat sepele. Ya, kenapa khamar itu masih dianggap besar? Ada orang mabuk dianggap, karena dia tidak menyebar. Tetapi ketika di suatu tempat dia menyebar, maka itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Begitu pula dengan perjudian. Ya, kalau perjudian yang nampak sekali bahwa itu perjudian, maka orang pasti akan
akan menolak, ya, akan mudah menolak. Tetapi ketika perjudian itu dikemas dalam bentuk permainan, maka kadang orang biasa-biasa saja. Ya, di samping karena sudah menyebar, ya padahal itu hakikatnya adalah perjudian. Karena perjudian itu adalah kita memberikan uang kita, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya peluang dan resiko. Ya, kita beli koin 1.000 rupiah, kemudian begitu kita dapat koin 1.000 rupiah, tidak ada yang kita dapat. Kita masukkan, kemudian kadang dapat boneka, kadang tidak dapat. Nah, itu pada hakikatnya adalah bagian dari perjudian, karena kita serahkan uang kita, berpeluang untuk dapat, tapi resiko juga kita kehilangan uang. Nah, itu adalah bagian dari perjudian. Tapi kadang dianggap sesuatu yang biasa karena dia dikemas dalam bentuk permainan. Kemudian yang berikutnya, wala ya'sinaka fi ma'ruf. Ya, dia tidak melakukan kemaksiatan. Ya, maksudnya tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kemudian disebutkan dalam hadis secara khusus, ini berkaitan dengan niyahah. Niyahah itu adalah meratapi mayit. Ya, meratapi mayit itu maksudnya bersedih secara berlebih-lebihan. Ya, di dalam hadis disebutkan secara khusus itu adalah memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, ya, karena tidak rela dengan orang yang dicintai yang meninggal tersebut. Ya, intinya adalah tidak menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya orang yang ia cintai, sehingga dia mengekspresikan, kalau orang Arab biasa dia pukul-pukul wajahnya atau dia cabik-cabik pakaiannya, bajunya. Ya, dan itu kadang kita dapatkan, ya, di berita-berita ketika ada orang yang terbunuh. Ya, kita lihat para wanita berteriak-teriak. Tapi bersedih dalam batasan-batasan itu dibolehkan, dan Nabi menyebutkan batasannya, ya, ketika putra beliau meninggal dan beliau menangis. Ya, beliau menangis sehingga pada waktu itu sahabat sempat heran, ya, kenapa Nabi menangis. Nabi menyebutkan di situ, innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati bersedih, sesuatu yang manusiawi, ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai. Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma, dan sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang meridhai, ya, yang meridhai Rabb kita. Artinya kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah, apalagi tindakan-tindakan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Makanya di saat kita tertimpa musibah, termasuk di dalamnya adalah ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, maka yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu adalah penawar yang sangat hebat dalam mengatasi kesedihan yang kita hadapi. Kita kehilangan harta, bisnis tiba-tiba merugi besar, maka kita ingat, ini memang milik Allah. Jangankan harta yang kita miliki, diri kita saja itu adalah milik Allah. Ya, orang yang sangat kita cintai itu semua adalah milik Allah, dan ketika Allah telah menetapkan bahwa dia harus dikembalikan, maka ya seperti orang yang meminjamkan kepada kita sesuatu, kita sudah sangat menikmati apa yang kita pinjam, tapi suatu saat dia minta untuk dikembalikan, maka kita harus merelakan. Wala yasinaka fi ma'ruf fabayyihunna. Ya, ketika mereka sudah bersedia, ya, berjanji setia untuk menjauhi, ya, jadi berjanji setia untuk taat dan patuh, kemudian secara khusus disebutkan perkara-perkara tadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fabayyihunna, maka bayatlah. Ketika mereka sudah bersedia, maka bayatlah. Wastaghfir lahunallah, dan mohonkan ampunlah kepada mereka. Ya, karena ya ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, misalnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, itu ketika disebutkan di sini wala yasriqna, ya, jangan mencuri, Hindun, dan ada juga suaminya di situ Abu Sufyan. Ya, kata Hindun,
dulu itu Abu Sufyan sangat pelit. Ya, dia sangat pelit. Dan saya mengambil harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan saya. Apakah itu termasuk mencuri? Ya. Sebelum Rasulullah SAW menjawab, Abu Sufyan sudah mengatakan, apa yang telah lewat dan yang akan datang kamu ambil, saya sudah maafkan. Ya, di situ Rasulullah tertawa dan Umar tertawa dengan sangat dahsyat karena tertawanya Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi mengatakan boleh mengambil dengan batasan-batasan sesuai dengan kebutuhan, meskipun tanpa izinnya. Ya, seorang istri itu dibolehkan. Ya, jadi kalau misalnya di rumah tiba-tiba, oh ini kayak berkurang, tapi tidak banyak, ya mungkin istrinya yang ngambil dan itu semuanya dalam batasan-batasan, tidak ada masalah. Kemudian yang wastaghfir lahunallah, minta ampunkanlah mereka kepada Allah. Kemudian di bagian akhir Allah kembali menyebutkan nama-namanya yang ini sering diulang, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kita membaca nama-nama Allah, maka di dalamnya ada dorongan kepada kita. Kalau itu adalah kita diberitahu Allah Maha Pengampun, ya minta ampun kepada Allah. Kalau disebut Allah Maha Penyayang, minta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah sempurna, kasih sayang Allah sempurna, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meminta kepadanya. Allah akan mengampuni, Allah akan merahmati. Termasuk kepada orang yang bergelimang dengan dosa. Tidak ada alasan untuk mengatakan, oh, saya sepertinya tidak layak untuk mendapatkan ampunan, tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu adalah bagian dari buruk sangka kepada Allah yang justru menghalangi dirinya dari kebaikan. Justru semakin buruk keadaannya, ya justru dia semakin berkepentingan untuk minta ampun kepada Allah, minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam hadis kursi sebagaimana dalam Sahih Bukhari itu sudah menyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Jadi ketika seorang melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, tetapi setelah itu dia melakukan hal-hal yang mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah, maka Allah akan lebih mendahulukan untuk mengampuni dan mengasihi orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.